Ali Ngabalin merespon soal tak dipanggil Prabowo ke Kartanegara sampai kutip surat At-Taubah. Jadi banyak sekali foto meme Ali Ngabalin di sosial media. Jadi sepertinya dia menunggu yaitu telepon dari Prabowo. Ternyata sampai sekarang pun ya Ngabalin belum dipanggil sama Prabowo. Ngabalin untuk menghiburkan diri gara-gara tidak dipanggil oleh Prabowo ya. Sangat memprihatinkan ya keadaan Ngabalin sekarang. Akibatnya efeknya ya seperti ini. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Kenapa sih doyan banget loncat sana, loncat sini? Dulu bela sana, sekarang bela sini. Apakah di politik itu memang harus begitu, Bang Ali? Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik ini. Sepertinya mereka tidak percaya, Bang. Prabowo tidak akan memanggil Ngabalin karena kita tahu sudah ada penggantinya yaitu Babe Haikal ya, yang cukup keras juga seperti Ngabalin ya. Ali Ngabalin merespon soal tak dipanggil Prabowo ke Kartanegara. Kutip surat At-Taubah. Dilansir dari jpnn.com. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mochtar Ngabalin merespon pernyataan soal dirinya tidak ikut dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediaman pribadi Ketum Partai Gerindra itu di Kartanegara. Sebelumnya, Prabowo memanggil ratusan tokoh politik, pemuka agama, akademisi, seniman hingga pengusaha untuk membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang. Namun, dari ratusan orang yang dipanggil, Ngabalin tidak termasuk. Bagaimana nasib Ngabalin di kabinet Prabowo juga sempat menjadi pertanyaan sejumlah netizen di media sosial X. Nah, saat dihubungi jpnn.com melalui sambungan telepon, Ali Ngabalin menyampaikan beberapa hal. Jadi dalam situasi begini tuh kan semua orang berharap, Pak. Orang pasti berharap itu kan orang mengukur diri, ucap Ngabalin. Pria yang menamatkan pendidikan pasca sarjana bidang ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia UI itu pun menjelaskan apa yang dimaksud mengukur diri, yakni soal kepantasan. Mengukur diri itu sesuai sesuatu yang apa istilahnya, saya punya istilah. Yang paling sering saya kemukakan itu mengukur diri itu kan terkait kepantasan, toh pantas lanjutnya. Kemudian katanya orang juga harus percaya sama dirinya. Percaya diri sebuah keharusan. Ikhtiar bagi orang-orang beriman itu wajib. Soal bagaimana hasilnya, bagaimana takdir itu bukan urusan manusia. Urusan langit itu, tutur politikus kelahiran Fak-Fak Papua Barat itu. Selain itu, Ngabalin menyebut yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah orang menaruh harapan kepada sesama makhluk sehingga berujung kekecewaan. Akan tetapi kalau kita menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua takdir yang terjadi, maka kita happy saja. Itu satu, ujarnya. Yang kedua, kata Ngabalin,
Hal yang juga tidak lepas dari perilaku manusia. Ketika apa yang dipikir, apa yang direncanakan, apa yang diikhtiarkan belum terpenuhi, maka bukan tujuannya yang berubah, melainkan planningnya yang harus diubah. Itu perilaku-perilaku manusia yang punya peradaban, kata anggota DPR periode 2004-2009 itu. Ali Ngabalin juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, terutama warganet alias netizen di media sosial terkait pro kontra terhadap dirinya. Saya tentu berterima kasih kepada teman-teman, kepada netizen. Ada pro kontra, ada yang berharap Abang Ali diikut sertakan, kemudian ada yang kontra juga, biasa saja di alam demokrasi, di alam medsos yang begini hebat, tuturnya. Menurut Ngabalin, pro dan kontra itu sesuatu yang biasa saja. Dia pun mengaku tidak bisa menilai diri sendiri terkait yang dilakukan selama ini. Yang menilai orang lain, tetapi menurut surat At-Taubah 105, bekerjalah kamu, beramallah kamu, nanti Allah, Rasul, dan orang-orang akan menilai kamu. Jadi happy-happy saja, kata Ngabalin. Dalam perbincangan melalui sambungan telepon itu, Ngabalin juga teringat pesan Perdana Menteri Indonesia 1950 sampai 1951 Muhammad Natsir. Menurut Ngabalin, Natsir saat menjadi Ketua Dewan Dakwah Rabithah Alam Islamiyah pernah berkata, kalau ditanya kepada kamu tentang dua hal, peran yang kamu perlu atau posisi yang kamu inginkan, kata Pak Natsir, ingat, apapun posisimu, tetapi jauh lebih penting adalah peranmu. Tetapi kalau kau nanti suatu waktu ditakdirkan memiliki posisi, maka kau harus berperan dengan baik. Sampai sekarang saya masih ingat, tutur Ngabalin. Ali Ngabalin merespon soal tak dipanggil Prabowo ke Kartanegara, kutip surat At-Taubah. Dilansir dari jpnn.com. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mochtar Ngabalin merespon pernyataan soal dirinya tidak ikut dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediaman pribadi Ketum Partai Gerindra itu di Kartanegara. Sebelumnya, Prabowo memanggil ratusan tokoh politik, pemuka agama, akademisi, seniman hingga pengusaha untuk membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang. Namun, dari ratusan orang yang dipanggil, Ngabalin tidak termasuk. Bagaimana nasib Ngabalin di kabinet Prabowo juga sempat menjadi pertanyaan sejumlah netizen di media sosial X. Nah, saat dihubungi jpnn.com melalui sambungan telepon, Ali Ngabalin menyampaikan beberapa hal. Jadi, dalam situasi begini tuh kan semua orang berharap, Pak. Orang pasti berharap itu kan orang mengukur diri, ucap Ngabalin. Pria yang